saya akan membuat tugas video dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad, SEMM. Kenapa saya masuk manajemen? Karena manajemen memiliki keterampilan yang baik, pengetahuan yang baik, dan mengelola sumber daya manusia dengan baik dan proses bisnis secara efisien. Kualitas manajemen di UNRI begitu baik dengan dosen yang berpengalaman di bidang manajemen dan akreditasi yang baik serta fasilitas yang baik. Pengertian teknologi informasi adalah teknologi informasi adalah yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi kecepatan tinggi dengan komputasi komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Perlunya teknologi informasi. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi. Dari sekian banyak manfaat yang didapatkan, beberapa di antaranya yaitu lebih mudah dan cepat dalam melakukan proses komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, mudahnya akses terhadap suatu informasi. Pekerjaan bisa dilakukan secara daring, bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang sedikit. Sistem informasi adalah yaitu kumpulan elemen-elemen yang terkait dalam tujuan akhir, yaitu tercapainya suatu tujuan. Perangkat keras adalah disebut juga di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Berikut contoh perangkat input. 1. Keyboard. Keyboard komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetikkan huruf, simbol, dan sejenisnya. Yang kedua, mouse adalah perangkat kecil yang berguna menggerakkan pointer dengan alat lebih efisien. Yang ketiga, mikrofon adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. Yang keempat adalah scanner, adalah perangkat yang memiliki fungsi menginput data seperti data. Perangkat lunak adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program dari file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software juga disebut dengan bagian dari dalam komputer yang tidak memiliki wujud, dan istilah seperti ini digunakan menunjukkan perbedaan dalam antara software dan hardware. Karena dikatakan software, maka bisa dikatakan perangkat lunak yang jelas berbeda dengan perangkat keras. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Dalam pengambilan keputusan ada suatu sistem yang disebut dengan sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari keduanya. Pengertian data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contoh data dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Data dapat berupa informasi yang berbentuk digital biner, khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Ada pula data yang tersebut mentah, yang mana merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk digital yang paling dasar. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer, dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarnya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi suatu proses yang memiliki makna. Informasi yang telah diproses lebih lanjut atau telah dimanipulasi sedemikian rupa membentuk suatu hal yang dikenal dengan pengetahuan.
Pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tertentu menghasilkan satu keputusan yang final. Data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, konseptual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan dalam informasi dikodifikasikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlukan sebagai objek yang dapat diperoleh, terintegrasikan, dan disebarluaskan sebagai komoditas dan menjadi produk yang dapat diperdagangkan. Pengetahuan juga dianggap sebagai informasi dengan makna. Baiklah, sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.